sampai sekarang aku nggak mau telepon orang itu, bahkan nggak bilang pengobatanku lanjut ke kemo. Makanya kalau aku bayangkan bapak yang peluk, udah kenapa orang itu nggak datang, padahal aku udah bilang jauh-jauh hari orang itu datang pengen dilihat. Satu kesaksian juga, keluar dari ruang operasi aku nggak ada nangis, itu setengah sadar tapi aku bisa ingat yang nangis itu Sandro sama Inang. Keluar dari ruang operasi aku bilang sama Sandro, selama di ruang operasi aku dipeluk Tuhan. Dan aku bilang, dia nangis, aku bilang jangan nangis, aku udah sembuh gitu. Tapi di satu sisi aku sebenarnya pengen bapak sama mama ada, tapi nggak datang orang itu. Makanya Pak Pendeta datang, aku bayangkan, karena Pak Pendeta ini termasuk orang yang rajin telepon, rajin nanya, baru gimana gitu. Kita kan rindu sama bapak gitu yang nanya gitu, tapi nggak ada. Cuman ini lagi proses apa? Aku apapun yang terjadi itu bapakku, itu mamaku gitu. Aku selalu bilang sama Sandro, orang bangga Kak lupa Kak Luis nanyain terus, tapi orang mama bapak bukan nanyain. Jadi pengalaman selama kemo pertama sampai ke-6, memang mama kan udah duluan merasakan kanker, tapi kan berbeda. Iya cervix yang jelas-jelas dibilang dokter itu karena virus dan minim efek. Mama mungkin sayangnya dan khawatirnya, tapi dia menuntut aku itu bisa seperti dia gitu. Padahal di satu sisi aku rindu disemangati gitu. Makanya aku tadi pengen ngomong makasih Bang Kak, udah sama muda yang selalu aku rasakan itu tulus gitu, tulus mendukung kami gitu. Tadi waktu udah ngomong aku langsung nangis. Sampai sekarang aku nggak hubungi, mereka pun nggak hubungi gitu. Aku berharapnya sampai aku cerita sama Sandro, aku bandingkan kakak kelahiran 2 kali dikejarnya izin gitu. Aku juga kan bertarung nyawa juga. Apa karena nggak suka cita ya, apa karena penyakit yang datang, makanya orang itu nggak datang. Sampai begituin, kenapa yang lain dari sekolah tiap minggu ganti-gantian datang gitu. Tapi doakan kamu udah abang supaya aku juga apapun kan itu bapak mama aku juga. Jadi aku mudah-mudahan sebelum kemo hatiku bisa tenang, bisa hubungi mereka bahwasanya pengobatan ini lanjut. Apapun kan mereka doakan juga gitu. Aku kita semua merasa ini pernah punya bapak yang udah kan meninggal, tapi yang dalam posisi seperti itu semua anak pernah merasakan. Masa ini udah gitu juga. Jadi betul kamu bilang itu, telepon aja. Kewajiban kita sebagai anak kita jalankan. Kita doakan bagaimanapun 10 perintah Tuhan itu gak ada 10 perintah untuk anak orang tua yang diapakan. Jalankan aja, berkatmu makin banyak ya. Jangan simpan itu, buang ya. Apa diungkapkan dia yang di pekerjaan sakit ya, jangan aku pun gitu ngalamin juga, namanya manusia. Iya gitu. Tapi pas posisi kayak kamu gini juga apa ya, selalu dibedakan gitu, kelihatan sekali. Sampai aku pernah bilang gini ya, Tuhan aku bukan kesayangan bapak mamaku, tapi aku yakin aku punya Tuhan yang mengasihi, langsung kasihmu Tuhan ke atasku. Tapi nyatanya, tapi kan kita rasanya mau berontak gitu ya, nggak mau kasih.
mamaku meninggalnya di tanganku. Itu nggak bisa mungkin. Bapakku dalam permasalahan apapun tanganku sampai sekarang. Puji Tuhan, memang harus diikuti perintah Tuhan. Jadi jangan simpan. Ampuni saja, berkat sama. Iya karena enam bilang 6 bulan mama, kita yang rawat. Iya. Kita yang Iya. rawat. Udah dengar itu. Udah dengar. Kakak melahirkan sebulan di rumah kita sampai selesai melahirkan di rumah kita. Tapi kenapa ya? Apa karena nggak duit yang kita kasih? Apa karena tenaga? Sampai aku pernah bilang ada gelar kami di keluarga dari pihak Turnik bilang kami itu Pak Hokok, Mak Hokok. Sampai aku bilang aku nggak mau gelar itu. Masa semua harus kurang berat? Aku bilang jangan panggil aku itu lagi. Aku bilang sama kakak, sama semuanya, sama opung juga. Tapi aku bilang karena nggak duit kali, karena tenaga aja yang kita kasih, jadi mereka nggak anggap. Aku sembunyikan sama Amang Inang. Aku bilang nggak mau juga dinilai orang Amang Inang. Orang mama Iba, aku yang nggak kasih orang itu datang. Aku bilang padahal sebenarnya dalam hati sakit. Malam-malam bilang nggak apa-apa ya, kami nggak datang katanya. Dan mama janji mau doa sama aku, tunggu Selasa malam nggak ada. Ya udah, bilang sampai aku bilang jangan bahas orang itu di depanku. Aku bilang aku nggak mau. Aku bilang sama Sandro. Tapi ya benar-benar aku bisa bilang yang udah memaafkan. Dan sebelum kemo nanti aku telepon. Iya, harus kekuatan sama Tuhan. Kita berbuat sama Tuhan. Langsung Tuhan. Aku aja bilang gitu. Ya karena nyata 6 bulan di ruang operasi aku nggak takut. Aku ketawa-ketawa dan yang ku ingat keluar aku bilang aku dipeluk terus sama Tuhan. Aku bilang dan jangan nangis. Makanya aku bilang nyanyiku itu memang betul Tuhan peluk. Itunya Aku 32 tahun menyimpan itu. Menyimpan apa namanya? Pahitan. Ya, Sama orang tua. Sama orang tua. Lama itu dan nggak mau berdamai. Sampai pada satu saat itu awalnya gini, karena sebenarnya aku banyak uang, kerjaan banyak, tapi bocor itu something wrong, ya ada yang salah. Nah pagi-pagi doa saat teduh, kayak Tuhan tunjukkan salahku di mana. Habis saat teduh, langsung aku ketuk pintu, sujud, minta maaf. Mereka kaget, minta maaf, hidupku susah, hidupku nggak berantakan seperti ini. Mungkin aku nggak mengampuni. Dulu aku nggak mengasihi kalian dua. Kayak apa? Cuma umur 47 tahun kemarin pas di kuburan baru aku berani tanya, kenapa orang itu nggak suka? Jadi prediksiku orang itu tidak suka itu mungkin karena aku ada sebelum mereka resmi menikah. Papa mamaku, aku berani tanya di kuburan. Aku lihat mamaku, Pak, aku tuh ada dulu sebelum kalian menikah ya. Sambil aku ketawa saja, udah gak dipan hati lagi. Makanya kita paham, aku tuh sebenarnya bukan anak yang diinginkan jadinya. Makanya mereka nggak suka gitu kan. Tapi itu tadi memang harus kita ampuni. Nggak ada. Ternyata nggak ada ayat yang mengatakan orang dia bilang ayat ada syarat bapak mamanya kan, katanya kasihilah orang tuamu gitu kan. Hormatilah orang tuamu, bukan hormatilah orang tuamu yang baik, yang kaya, yang ganteng. Nggak ada kan? Mau kayak manapun berarti udah nyerahlah, angkat bendera langsung. Nah puji Tuhan setelah itu hidup enak. Itulah dia, berkat-berkat mengalir. Bukan dari duit ya? Bukan dari duit, maksudnya gini udah di umur 33 itulah lolos PNS itu. Nah itulah dia, memang nggak bisa kita semarah apapun kita sama orang tua. Ternyata ya aku belajar gitu, makanya kalau ada anak-anak gitu kan sama orang tuanya gitu kan, kita langsung ngomong gitu pas pengalaman gitu. Ternyata nggak bisa akar pahit. Harus 32 tahun ya enggak? Ini nggak sempat 35 tahun kan lulus CPNS. Kalau harus 35 kemarin. 32. Mengampuni. Apa itu
lebih enak langsung dari Bapa di surga. Amin. Nah gitu dia, nggak dapat dari bapak awak, nggak dapat dari mama awak, Dipeluk Tuhan. dari Tuhan langsung mengalir, wah nikmat gitu. Bapak di surga ya. Iya Bapak di surga lah, ya kan? Bayangkanlah mau Hampir apa semuanya. semua itu depan mata kita, makanya nih anak yang punya anak-anak dua ini harus hati-hati. Ternyata terasa sama anak, sama aku, buktinya aku. Kan kita suka bilang kan, enggak sama aja kok. Padahal yang Tidak. nomor itu yang kita kasihi. Heeh. Misalnya nomor Iya. yang terakhir siap udang, Heeh. yang atas enggak. Ya gitu. Ini. Aku mengalami banyak hal itu. Memang anak Ada itu ya. emas, ada anak emas. Cuman kita teringat lagi memang dasar manusia ya. Iya gitu. Banyak kekurangannya kan gitu. Dan capek kita menyimpan itu ternyata. Aku capek. Dan nah puji syukurnya memang bapak ini juga lah yang yang mengingatkan, belum menikah itu mengingatkan, berpegang sama Tuhan. Ternyata setelah diampuni, lepas, nikmat ternyata bisa meninggal di tangan bapak. Sekarang aku yang merawat, lebih mau sama aku daripada adik-adikku yang dikasihi, lebih dikasihi. Nah, itu pula. Jadi Tuhan pasti kasih kelegaan buat kamu, ya bertahan gitu. Bangga jadi anak yang nggak disayangi, tapi bapak pasti sayang. Saya Sekarang yakin, saya udah yakin tadi waktu Amang ngomong dia nangis, pasti dia ngomong. nggak apa-apa biar. Dan iya, memang ini tapi kan tetap harus dijaga itu kondisinya gitu. Makanya ya mungkin jadi tak tolong juga tambahlah doanya kan Amang Inang. Jadi memang ini pergumulan juga gitu ya. Saya udah bilang, bahkan saya sampai bilang, kamu berani bohongi Inang, kamu berani bohongi mama, kau berani bohongi bapak, tapi kau jangan bohongi aku bilang gitu. Aku tahu kau berbohong gitu. Karena dia udah bilang sama aku jauh-jauh hari, apapun mau onan apapun, aku pengen bapak mama hadir pada saat operasi. Itulah mau. Tapi saat itu mereka tidak datang dan aku pun sangat emosi saat itu. Aku pengen biar mereka yang nggak suka sama, jangan mereka yang nggak suka sama anaknya gitu loh. Biar mereka nggak suka. Sampai di grup itu dibilang aku nggak kasih kabar, padahal aku buat video call gitu loh. Dibilang aku nggak kasih kabar, kok sampai berburuk sangka gitu. Wajar dong aku bilang kayak gitu kan gitu. Terakhir kakak sama adiknya jelasin gitu. Mau keluar pun aku di grup itu mau apa, aku yang pasang badan di situ biar mereka bukan menyalahkan dia, bukan ini, harusnya mereka yang betul-betul full support juga. Makanya emang yang satu yang saya rasakan kuasa Tuhan itu luar biasa, inilah keluarga gitu loh. Aku selalu bilang sama dia, lihat orang Amang Inang berapa kali datang, Amang Inang, Pak pendeta orang Bang David, yang Bang Benny yang selalu tanya, Kak Louis, semua lah kita ini orang gereja. Aku rasa bukan satu kali datang, dan kayaknya Tuhan memang mungkin mereka ya tidak, kita bilang lah tidak peduli, tapi ada orang yang jauh lebih peduli yang sayang sama kamu bilang, termasuk mama dan bapak di rumah ini gitu loh. Makanya setiap kali datang dia selalu dibilang bersyukur punya mertua gini. Aku yakin dia pasti ngerasa itu aja nggak cukup kan gitu, mertua aja nggak cukup, pasti orang yang melahirkan dia yang pengen dia betul ada di situ kan. Jadi aku ngerasa sakit kali Amang memang. Pada saat Amang Inang datang dipeluk itu dia mau nangis, bahkan Pak Pendeta juga. Jadi memang makanya kita pun nggak tahu ya opung perjuangan itu juga tahu atau enggak gitu loh. Jadi memang dia nggak bisa ini. Makanya aku bilang, kau jangan bohong, kau bilang kau ngomong sekarang sama aku ini suamimu, aku bilang. Ngomong cerita sama aku gitu. Sampai dia nggak mau juga, dia berkeras, dia bilang enggak. Memang aku nyuruh mama tidak datang ke situ. Aku nggak percaya, 1000% aku nggak percaya. Jadi aku tetap aku doakan meskipun aku ini ya wajar manusiawi, ada perasaan emosi. Aku doakan minta solusi dari Tuhan. Mungkin inilah solusi dari Tuhan. Ada aja orang yang berdatangan Amang, termasuk orang Amang Inang udah sekian kali kesini. Orang kakak yang selalu tanyaan di chat WA itu, aku rasa kayak mungkin kalau nggak ada itu kami pasti berpikiran gitu loh. Hanya 2 keluarga, satu bapak mamaku, satu bapak mama dia. Ini ada aja kawan sekolah datang aja terus, pokoknya mengalihkan perhatian kita gitu ya. Ke rumah sakit kita bolak-balik, dia bolak-balik di rumah sakit membutuhkan itu, ada aja yang datang. Jadi kayak ngerasa ya kalaupun mereka memang masih kita bilang nggak peduli tadi, tapi ada orang yang jauh peduli yang mengantarkan. Nggak tahu juga nanti apakah nanti seperti yang Inang bilang ada cara Tuhan yang akan mempersatukan itu kembali. Tapi ya itulah yang kita syukuri. Aku bersyukurnya Bang, dia itulah mau cerita. Dia mau cerita. Ini dia yang kedua kali setelah dia cerita sama aku ya. Dia melepaskan ini mungkin karena Amang bicara tadi
jadi dia ngerasa betul-betul nggak tahan lagi, dia curahkan gitu itu. Tapi jangan lagi nanti ada dipendam gitu, dipendam itu nanti jadi sakit lagi, kita segala macam akar pahit. Jadi aku bilang saat itu kita ini kan semua ya, jadi itu nanti dibawa, pasti dibawa dalam doa sama Mama Minang sama Abang ya. Dan aku juga didoakan gitu Bang, karena aku pasti lebih ini lagi kan gitu. Mudah-mudahan bisa Kamu itu menjelaskan soal bagaimana. jadi tonggak sekarang. Tonggaknya jangan lemah juga, Iya, gitu kan. iya. Jadi ya Tadi kalau aku bilang sama Bapak Amang ini aku bilang gini, bapakku nggak sayang sama aku, mamaku nggak sayang sama aku, kau harus sayang sama aku, aku bilang gitu, harus ekstra sayangnya. Makanya asal 2 menit iya ditarik ya kan. Lain nanti yang baik. Kita lain nanti yang baru. Makanya asal 2 menit ke rumah sana. Pergi bentar aja, udah di mana katanya? Iya. Padahal menyapu Itu- rumah sana, udah di mana katanya? Itu Ya, udah berarti Pak, ya dia butuh maklum, memang iya, itu gitu. harus di situ. lagi butuh perhatian penuh. Iya, harus itu. Makasih ya Indah udah mau cerita sama kami, udah mau mengucapkan mengucapkan semua dan maafkan kami kalau kami juga jarang lah ya bertanya. Kadang-kadang Jarang. jadinya segan lagi. Jadi Bukan nggak mau ya. iya, Iya. jadi dengan Bergabung. nangis gini Indah Iya. apa apa Lepas lebih dia kan. lepas. Jadi menjalani nanti kemoterapi yang keempat lagi, Iya. Tuhan berkati, jadi semangat. air mata itu Tuhan membersihkan. pasti lihat. Tidak semua air mata itu menjadi kesedihan, tapi membersihkan yang tersembunyi. Kata. Jadi, ya. Kita bisa ekstra ya. Kapan Pak Arif seminggu lagi ya? Minggu depan, Bang.